Awalnya aku pikir, 100 miliar cukup untuk menyelesaikan semua masalah hidupku. Aku tidak butuh cinta, hanya butuh aman. Tapi setiap hari bangun di sisinya, melihat tatapannya yang diam, perhatiannya yang pelan, dan cara ia menyentuh hatiku tanpa sadar, aku mulai goyah. Aku menikah karena perjanjian, bukan perasaan. Tapi ternyata, cinta itu seperti air, pelan-pelan meresap, lalu tanpa sadar memenuhi seluruh ruang. Dan saat waktu kami hampir habis, justru aku tak sanggup pergi. Karena ternyata, yang paling mahal bukan uangnya, tapi kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar kalian di sana? Aku harap kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan tetap kuat menghadapi apapun yang sedang kalian lalui hari ini. Sebelum kita masuk ke kisah yang jujur aja, cukup bikin hati bergetar kali ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dulu ya. Karena di sini setiap cerita bukan sekadar cerita. Ada makna, ada pelajaran dan mungkin, ada kisah yang diam-diam mirip sama apa yang pernah kalian rasakan. Ngomong-ngomong, kalian nonton dari mana nih? Coba tulis di kolom komentar ya. Dari kota mana? Dari sudut mana bumi ini kalian menyimak kisah malam ini? Oke. Siapkan hati, kosongkan pikiran, dan biarkan cerita ini menemani malam kamu, menusuk perlahan ke dalam hati, dan meninggalkan jejak yang gak mudah kamu lupakan. Mari kita lanjutkan. Hari itu langit mendung, seperti ikut menyembunyikan perasaanku yang sama kelabunya. Aku duduk diam di ruang rias, mengenakan gaun putih yang katanya rancangan desainer terkenal, lengkap dengan hiasan kepala berkilau yang menusuk mata. Tapi bagiku, semua itu tak lebih dari seragam perang. Pernikahan ini bukan tentang cinta, ini tentang perjanjian. Di depan cermin, aku melihat pantulan wajahku sendiri. Cantik, katanya. Tapi di balik riasan sempurna itu, mataku kosong, seperti tidak ada aku di sana. Kamu yakin, Naya? Tanya Mbak Wulan, perias yang sejak tadi mondar-mandir di sekelilingku, mencoba menyempurnakan hasil kerjanya. Aku hanya mengangguk kecil tanpa menatapnya. Apa bedanya? Hidupku juga selama ini bukan pilihan. Dia terdiam. Hening sesaat di ruangan hanya diisi suara kipas angin yang berputar pelan di sudut langit-langit dan aroma bedak bercampur parfum mahal. Lalu terdengar ketukan di pintu. Sudah siap? Suara itu berat, tenang, dan datar. Suara pria yang akan menjadi suamiku dalam hitungan menit. Arman. Aku berdiri perlahan, lututku sedikit gemetar. Tapi bukan karena gugup, lebih karena beban di dadaku terasa makin berat. Wulan membantu merapikan ujung gaunku. Aku menarik napas panjang, mencoba menanamkan kalimat itu dalam kepala. 100 miliar. 100 miliar untuk menyelamatkan ibuku dari rawat inap tak berujung, untuk membayar utang keluarga, dan membiayai sekolah adikku yang cerdas tapi tak pernah punya seragam baru. Ketika aku melangkah ke pelaminan, lampu sorot dari langit-langit menyilaukan. Kamera-kamera mengarah padaku. Tamu-tamu duduk rapi, mengenakan batik dan kebaya mahal, semuanya tampak kagum. Tapi aku tak mendengar apa-apa, hanya detak jantungku sendiri yang memukul pelipis. Di ujung altar, Arman berdiri tegak, wajahnya tanpa senyum. Jas hitam membungkus tubuhnya yang tinggi dan dingin. Tatapannya tajam, tapi kosong. Sama seperti aku. Kami saling pandang sejenak, dan kurasa, dia pun tahu, ini bukan cinta. Kau siap? Bisiknya pelan saat aku sudah berdiri di sisinya. Aku menjawab tanpa suara, hanya anggukan pelan. Lalu penghulu mulai berbicara, suaranya menggema lembut di bawah kubah gedung yang megah. Semua mata tertuju pada kami. Tapi dalam hatiku, hanya satu suara yang menggaung. Apa yang sedang aku jual hari ini? Dan saat aku mengucapkan, saya terima nikahnya. Ada jeda singkat dalam pikiranku yang tak bisa kujelaskan. Seperti ada ruang kosong yang menanti untuk diisi, entah oleh apa, atau oleh siapa. Namaku Naya.
Dan sejak kecil aku sudah belajar bahwa hidup tak pernah ramah pada orang yang tak punya kuasa. Ayahku dulu seorang buruh proyek yang pulang hanya membawa capek, bukan cukup uang. Ibuku, wanita paling tabah yang pernah kutahu, kini terbaring lemah, paru-parunya nyaris tak berfungsi. Biaya rumah sakit seperti lubang tanpa dasar. Dan adikku, Ilham, hanya anak SMA biasa dengan mimpi jadi arsitek. Mimpi yang hampir terhapus karena kami tak sanggup beli laptop bekas sekalipun. Aku dulu bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah Arman. Ya, pria yang sekarang jadi suamiku. Bagi banyak orang, dia seperti pangeran modern. Dingin, tampan, sukses, dan sulit didekati. Tapi bagiku, dia hanya seorang majikan yang jarang bicara dan terlalu tepat waktu. Kami nyaris tak pernah bicara lebih dari 5 kalimat dalam sehari. Sampai suatu malam, tiba-tiba ia memanggilku ke ruang kerjanya. Aku akan langsung ke intinya, katanya sambil tetap menatap layar laptop. Aku butuh istri, tapi aku tak butuh cinta. Aku membeku, tak tahu harus menjawab apa. Kontrak 3 tahun. Setelah itu, kau bebas. Semua beres. Tapi selama itu, kau jadi istri sahku di mata semua orang. Aku menelan ludah, tenggorokanku terasa kering. Untuk apa semua ini? Ia menutup laptop perlahan, lalu menatapku tajam. Karena aku tak percaya cinta. Tapi aku perlu seseorang di sisiku. Seseorang yang bisa membuat keluargaku berhenti menekan, dan membuat perusahaanku lebih stabil di mata investor. Diam. Ruangan itu hening seperti kuburan. Dan kau akan kuberi 100 miliar, ditransfer separuh di awal, separuh setelah 3 tahun. Uang bebas kau gunakan. Aku tidak langsung menjawab. Tapi malam itu, aku menangis di kamar sambil menatap foto ibu dan adikku. Aku tahu jawabannya. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Tapi yang tak ku ketahui, apakah harga diriku akan tetap utuh setelah semua ini? Dan saat aku akhirnya berkata, ya, aku tak sadar bahwa yang benar-benar kuberikan bukan hanya nama di buku nikah, melainkan hatiku, yang perlahan, tanpa izin, mulai mengkhianatiku sendiri. Hari pertama tinggal di rumah Arman sebagai istrinya, aku seperti masuk ke dunia lain. Gerbang tinggi berlapis besi terbuka otomatis saat mobil memasuki pekarangan. Rumah itu lebih tepat disebut mansion. Luas, putih, bergaya Eropa klasik dengan tiang-tiang menjulang dan taman tertata rapi di kiri kanan. Ada kolam ikan bundar di tengah halaman, air mancur kecil berdenting pelan seperti musik latar dalam film. Aku berdiri di depan pintu, masih mengenakan kebaya pengantin. Seorang pelayan membukakan pintu, lalu mempersilakan aku masuk dengan sopan. Tapi saat kakiku menginjak lantai marmer mengilap, aku merasa asing. Dingin. Wangi kayu manis dan bunga segar memenuhi udara, tapi tak ada rasa rumah di tempat ini. Hanya kemewahan tanpa jiwa. Arman berjalan di depan, tanpa banyak bicara. Langkahnya tenang, tangannya dimasukkan ke saku celana. Kamarmu di lantai 2, sebelah kiri, katanya singkat, bahkan tanpa menoleh. Aku mengangguk pelan. Kamar kita. Ia berhenti sejenak, lalu menoleh dengan tatapan datar. 1 kamar, tapi kau bebas pakai sisi manapun yang kau mau. Aku tidak akan ganggu. Nada bicaranya seperti sedang memberi instruksi ke pegawai, bukan berbicara ke seorang istri. Malamnya, aku duduk di sisi ranjang, memandangi dinding kosong di depan. Tak ada foto, tak ada lukisan. Hanya pendingin ruangan yang berdengung halus dan tirai yang bergoyang pelan diterpa angin malam. Arman masuk tanpa suara, membuka kancing kemejanya satu persatu sambil berdiri membelakangiku. Aku mencuri pandang ke bahunya yang tegang, lalu cepat-cepat memalingkan wajah saat ia menoleh. Sudah makan malam? Tanyanya, datar. Sudah, tadi disiapkan Baktika, jawabku pelan. Dia hanya mengangguk, lalu berjalan ke sisi tempat tidur.
Ranjang itu cukup besar untuk 4 orang dewasa, tapi terasa sempit oleh jarak emosional di antara kami. Kami berbaring membelakangi satu sama lain, tak ada suara selain detak jam dinding yang pelan tapi menusuk. Dan dalam kegelapan itu, aku tiba-tiba bertanya dalam hati, apa yang akan terjadi jika suatu hari aku tak lagi bisa memisahkan jarak ini dari Rasa? Sudah hampir 2 bulan sejak hari itu. Rutinitas kami berjalan seperti jam. Pagi sarapan dalam diam, siang ia di kantor, malam hanya ada bunyi sendok dan piring di meja makan panjang yang dingin. Tapi tubuh ini pelan-pelan hafal iramanya. Aku tahu suara langkah kakinya di tangga, suara batu kecilnya saat baru bangun, bahkan cara dia menutup pintu dengan satu tangan karena tangan lainnya pasti sibuk memegang ponsel. Hingga malam itu datang. Tubuhku menggigil hebat. Entah karena AC yang terlalu dingin atau tubuh yang mulai tumbang karena kurang istirahat. Aku meringkuk di tempat tidur, tak sanggup berdiri. Tapi pintu tiba-tiba terbuka pelan. Suara langkahnya mendekat, lalu berhenti di samping ranjang. "Kau sakit?" tanyanya. Suaranya pelan, tidak biasa. Aku mengangguk lemah, tak sanggup membuka mata. Beberapa menit kemudian, dia masuk lagi. Kali ini tangannya membawa nampan. Segelas teh hangat dengan aroma jahe yang kuat, dan semangkuk bubur. Ia duduk di tepi tempat tidur, lalu menyodorkannya padaku. "Minumlah ini dulu. Ini bisa bantu." Aku menatapnya, nyaris tak percaya. "Kau buat sendiri?" Ia mengangguk. "Ibuku biasa meracik ini kalau aku demam. Katanya lebih manjur dari obat warung." Aku mengambil gelas itu dengan tangan gemetar. Rasanya hangat di tenggorokan, tapi lebih hangat lagi di dada. Aku meliriknya sekilas. Matanya menatap kosong ke arah jendela, tapi rahangnya mengeras. Seolah ada hal yang ingin dia ucapkan, tapi ditahan. Saat itu, untuk pertama kalinya, aku ingin tahu isi kepalanya. Aku ingin tahu siapa dia sebenarnya, di balik wajah datar dan suara tenangnya. Dan malam itu, ketika aku kembali berbaring, selimut ditarik pelan hingga menutupi pundakku. Bukan oleh pelayan, oleh dia, Arman. Sejak malam itu, ada sesuatu yang berubah. Tak besar, tapi cukup terasa. Pagi-pagi, saat aku turun ke ruang makan, aku melihat piring makanku sudah disiapkan. Secangkir teh favoritku menunggu di meja. Tak ada yang bilang itu ulahnya, tapi aku tahu, karena hanya dia yang tahu aku tak suka kopi. Suatu sore, saat aku sedang menyiram tanaman di taman belakang, aku mendengar langkah kaki pelan mendekat. "Kenapa kau suka bunga yang cepat layu?" tanyanya sambil menatap pot bunga matahari yang sudah menunduk. "Aku suka melihat mereka hidup. Meskipun sebentar," jawabku tanpa menoleh. Ia duduk di bangku taman, membuka buku kecil dari saku jasnya. "Buku favoritmu, Pulang, karya Leila, kan?" Aku menoleh cepat, kaget. "Kau tahu dari mana?" "Kadang, aku mendengar lebih dari yang kau kira." Lalu dia menyodorkan buku baru. Novel fiksi dengan pita merah. Di dalamnya, kutemukan tulisan tangan rapi. Karena tidak semua yang tinggal itu pulang. Dan tidak semua yang pulang itu tinggal. Aku tak tahu harus berkata apa. Tanganku gemetar. Tapi bukan karena marah. Bukan juga karena takut. Tapi karena aku sadar. Mungkin hatiku mulai bergerak. Sedikit. Tapi nyata. Dan malam itu, sebelum tidur, aku menatap punggungnya yang diam di sisi lain ranjang. Lalu bertanya dalam hati, seandainya dia berbalik, akankah aku masih bisa menahan diri untuk tidak jatuh? Hujan turun pelan malam itu, membasahi jendela kamar yang belum sempat kututup rapat. Lampu tidur menyala temaram, dan udara di dalam kamar beraroma samar kayu basah dari taman. Aku baru saja selesai mengganti sprei ketika mataku menangkap pemandangan yang tak biasa di ruang tengah. Arman tertidur di sofa panjang, tubuhnya masih mengenakan kemeja putih yang kusut, dasinya longgar, dan laptop menyala lemah di meja.
Beberapa kertas laporan berserakan di lantai. Tangan kirinya memeluk bantal kecil, seolah itu satu-satunya benda hangat yang bisa ia pegang malam itu. Aku berdiri di ambang pintu, terdiam. Ada perasaan aneh menjalari dadaku. Sesuatu yang tidak pernah ku mengerti saat bekerja di rumah ini dulu. Sejenis kepedihan yang muncul saat melihat seseorang tampak rapuh, padahal biasanya kuat. Arman yang selalu rapi, selalu tenang, sekarang tidur dengan napas berat dan alis mengernyit, seperti sedang berjuang dalam mimpi buruk yang tak bisa ia menangkan. Tanpa sadar, aku melangkah mendekat. Perlahan ku tarik selimut dari pinggir sofa dan menutupkan ke tubuhnya. Tapi saat tanganku menyentuh lengannya, matanya terbuka pelan. "Naya?" Suaranya serak. Aku buru-buru menarik tangan. "Maaf, kau kedinginan. Aku hanya..." Tiba-tiba, ia menggenggam pergelangan tanganku. "Hangat, kuat, tapi lembut. Jangan pergi," gumamnya, nyaris seperti bisikan dari alam bawah sadar. Dadaku seperti ditikam sesuatu. Aku menatapnya, tapi ia sudah kembali menutup mata. Masih menggenggamku. Masih setengah sadar. Tapi aku tahu itu bukan sekadar refleks. Kalimat itu keluar dari bagian terdalam dirinya, yang mungkin tak pernah ia izinkan siapapun menyentuh. Aku duduk di lantai, bersandar di sisi sofanya. Diam-diam, aku membiarkan tanganku tetap dalam genggamannya. Jantungku berdetak kacau, tapi entah kenapa aku tak ingin melepaskan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku bertanya pada diriku sendiri. Jika besok aku bangun dan tak menemukan dia di sisi ini, apakah aku masih sanggup pura-pura bahwa semua ini cuma kontrak? Hari itu langit berwarna abu-abu, seolah menyesuaikan diri dengan suasana hati seseorang di rumah ini. Arman pulang lebih awal dari biasanya. Biasanya dia akan langsung masuk ruang kerja atau beristirahat di kamar. Tapi kali ini tidak. Ia duduk di ruang tamu, memandangi api kecil di perapian yang jarang dinyalakan, dengan setelan kerjanya yang masih lengkap, tapi kusut dan berantakan. Aku berdiri di balik tembok, ragu untuk mendekat. Tapi saat kulihat bahunya naik turun pelan, seperti menahan napas dalam-dalam, aku tahu, ada sesuatu yang pecah hari ini. Pelan-pelan aku mendekat dan duduk di sofa sebelahnya. Tak ada suara. Hanya bunyi api berderak kecil dan denting jam dinding yang lambat. Tangannya terlipat. Matanya menatap kosong ke bara merah menyala. "Ada yang ingin kau ceritakan?" tanyaku pelan, nyaris berbisik. Butuh waktu sebelum dia menjawab. Lalu suaranya terdengar berat, parau, lebih lirih dari biasanya. "Hari ini, ulang tahun ibu." Aku menoleh. Wajahnya tidak menunjukkan apa-apa. Tapi matanya, mata itu menyimpan laut yang sedang bergejolak. Aku hampir lupa. Padahal dulu, setiap tahun, aku selalu membawakannya bunga lili putih. Dia suka sekali bunga itu. Lanjutnya, mencoba tersenyum tapi gagal. "Kenapa kau tak mengunjungi makamnya?" Dia menghela napas panjang. Aku takut. Takut merasa gagal lagi. Dia satu-satunya yang percaya bahwa aku masih bisa mencintai. Tapi aku terus membuktikan bahwa dia salah. Aku ingin berkata sesuatu, tapi lidahku keluh. Aku hanya bisa menatapnya, merasakan sakit yang ia sembunyikan selama ini. Lelaki yang kelihatannya tak tersentuh ternyata membawa beban kehilangan yang tak pernah selesai. "Kau tahu, Naya," katanya sambil menunduk. "Kadang aku iri pada orang-orang yang bisa menangis di makam orang tuanya. Karena itu berarti mereka masih bisa memeluk kenangan. Sementara aku bahkan tak berani mendekatinya lagi." Aku tak tahan. Tanpa berpikir, aku menyentuh tangannya. Ia menoleh, sedikit terkejut, tapi tak menarik diri. "Kau tidak gagal, Arman," kataku, mencoba menatap matanya yang lembab. Orang yang takut kehilangan,
biasanya pernah mencintai terlalu dalam. Ia terdiam. Lalu pelan-pelan, jari-jarinya menggenggam jariku. Malam itu kami duduk lebih lama dari biasanya. Tak banyak kata, tapi cukup untuk membuat sesuatu dalam diri kami berpindah tempat. Hubungan kami bukan lagi dua orang asing dalam kontrak. Tapi saat aku kembali ke kamar dan menatap cermin, ada satu pertanyaan yang menggantung di udara. Apakah luka yang kami miliki akan menyatukan kami, atau justru menghancurkan kami lebih dalam? Waktu berjalan pelan namun pasti. Tanpa sadar, kalender di dinding dapur telah menandai bulan ke-33 sejak aku masuk ke dalam hidup Arman, sebagai istri atas kertas. Tapi sekarang, tak ada satu hari pun yang terasa sekadar lewat begitu saja. Hari-hariku menjadi hangat meski tanpa pelukan, menjadi sibuk meski tanpa kata cinta. Aku mulai menyukai suara langkah kakinya di pagi hari, aroma parfumnya yang tertinggal di pintu kamar mandi, bahkan caranya melipat lengan kemeja setiap kali ia bersiap ke kantor. Setiap sore, kami punya kebiasaan baru, menyeduh teh bersama di taman belakang. Ia duduk membaca koran, aku sibuk memangkas daun kering di pot-pot anggrek yang akhirnya berhasil kupelihara. Kadang kami hanya diam, tapi ada damai yang tidak bisa dijelaskan. Kau tahu, ucap Arman suatu sore, aku heran kenapa taman ini tak pernah tumbuh sebagus sekarang, padahal dulu setiap bulan aku bayar jasa perawatan profesional. Aku tersenyum kecil, tidak menoleh. Karena tanaman juga butuh diajak bicara. Mereka sensitif terhadap siapa yang merawat. Ia menurunkan korannya, menatapku serius. Berarti aku juga sensitif. Aku tertawa pelan, mencoba menutup wajah dengan sarung tangan berkebun. Mungkin, tapi kau terlalu diam untuk disebut sensitif. Aku diam karena kalau aku bicara, mungkin aku tak bisa berhenti. Kata-kata itu membuatku terdiam. Jantungku berdebar. Tapi ia kembali menatap koran, seolah tak pernah berkata apa-apa. Aku mulai takut pada waktu. 3 bulan lagi, kontrak ini akan selesai. Uangku akan lunas, dan aku bebas. Bebas pergi dari rumah ini. Dari dia. Tapi kenapa kata bebas sekarang terdengar seperti hukuman? Malam harinya, aku menyiapkan makan malam kesukaannya, sop buntut buatan sendiri. Ia pulang terlambat, kelelahan, tapi saat mencium aroma dari dapur, senyumnya muncul sekilas. Senyum yang begitu langka, begitu hangat, begitu mematikan bagiku. Terima kasih, Naya. Aku rasa malam ini aku benar-benar merasa pulang. Kata-katanya menempel di kepalaku semalaman. Aku tak bisa tidur. Aku hanya menatap langit-langit kamar sambil bertanya dalam hati. Jika ia merasa pulang di sisiku, mengapa aku justru mulai merasa akan terusir sebentar lagi? Hari terakhir kontrak itu tiba dengan pagi yang cerah dan angin sepel-sepel menyapu halaman rumah. Aku sudah mengemasi sebagian besar barang-barang. Koper besar tergeletak di sudut kamar. Hati ini campur aduk antara lega dan takut. Lega karena beban yang selama ini kurasakan hampir usai. Takut karena entah apa yang akan terjadi setelah ini. Saat aku membuka pintu kamar, langkahnya tiba-tiba menghalangiku. Arman berdiri di sana. Wajahnya terlihat lelah tapi matanya berbinar aneh. Kau benar-benar pergi? Tanyanya. Suaranya lebih lirih dari biasanya. Aku menunduk, mencoba menguatkan diri. Aku harus. Ini kesepakatan kita. Ia menggeleng pelan, lalu mengambil koper itu dari tanganku. Tidak, katanya tegas. Aku tidak mau kehilangan seseorang yang membuat aku mulai percaya lagi pada hidup. Kau lebih dari sekadar perjanjian, Naya. Hatiku berdegup keras. Hampir tak bisa bernapas. Tapi ini bukan cinta. Kita awalnya setuju seperti itu.
Lalu kenapa aku tidak bisa membayangkan rumah ini tanpa kau? Kenapa tiap pagi aku berharap kau masih di sampingku? Matanya menatapku penuh harap, seolah meminta jawaban dari hatiku yang selama ini kusembunyikan. Aku diam, dan untuk pertama kalinya aku sadar bahwa cinta tidak selalu datang di awal. Kadang ia muncul perlahan, dari perhatian kecil, dari kesabaran yang tak terduga, dari waktu yang kita habiskan bersama. Kami menikah kembali, bukan karena kontrak atau uang, tapi karena pilihan hati yang tumbuh tanpa paksaan. Pernikahan yang kali ini tidak punya angka sebagai mahar, tapi janji yang kami buat dengan sungguh-sungguh, saling menjaga, menerima, dan mencintai. Pagi itu, aku membuka mata dan melihat Arman tidur di sampingku. Wajahnya tenang, tak ada beban di sana. Aku merasakan hangat yang berbeda, bukan dari mahalnya rumah atau gemerlap pesta, tapi dari detik-detik sederhana yang kami bagi. Senyumnya saat terbangun, cara tangannya menggenggam tanganku, bahkan celotehnya yang mulai sering aku tunggu-tunggu. Aku tersenyum dalam hati. Cinta memang tidak selalu datang di awal. Kadang ia datang terlambat, tapi ketika ia datang, ia membawa segalanya. Dan aku tahu, yang paling mahal bukan 100 miliar, tapi detik-detik ini. Detik-detik bersamanya.